ini saya ada di studio, dan di episode kali ini saya mau ngajak teman-teman membahas tentang Yin Yoga. Apa itu Yin Yoga? Ikutin kita yuk. Oke, teman-teman jalan, sekarang kita mau ketemu sama Lee yang teman-teman bisa lihat sedang latihan atau sedang yoga. Yuk kita ngobrol aja. Oke, teman-teman, sekarang udah sama Lee. Ya, nama lengkapnya siapa sih? Liansi. Boleh tahu sejak kapan mulai aktif di yoga? Saya 2016 berarti ya, udah 4 tahun. 3 tahun setengah ya, 3 tahun setengah. Oke. Dulu apa alasan Li kok pengen yoga? Alasannya dulu gara-gara saya kerja itu mungkin too much pressure ya. Jadi capek banget sampai badan fisik tuh kayaknya udah mulai drop, jadi sering sakit, pusing, gampang masuk angin apalah gitu. Akhirnya, dan saya bukan tipe orang olahraga. I don't like exercise. And then teman ada nyaranin kenapa enggak olahraga aja. Terus aku bilang kalau olahraga kayaknya enggak deh ya, coba dulu. Capek gitu ya, udah capek duluan ya. Nah, ribet lagi juga. Terus dia bilang coba deh yoga. Oh ya udah deh. Nah pertama kali coba, oh ini gampang kok, nggak yang jingkrak-jingkrakan. Oh ya oke. And then aku coba, pas coba susah juga. Itu yoga apa waktu pertama kali coba? Basic yoga. Ya, belum jadi, mengenal Yin yoga tuh? Belum. Oke. Jadi sebenarnya saya juga sarankan sama teman-teman kalau yang pertama kali mau yoga, yang bisa dicoba adalah jangan ambil kelas yang udah advance atau itu ya, ambil aja kelas basic. Ya, nggak usah malu. Ini untuk pemula ya? Yes, nggak usah malu. Kalau nggak sebelah udah jago nggak apa-apa. Karena setiap orang itu ada waktunya. Ada bakat-bakatnya ya. Nah dari sini biasanya karena kita sudah ini adalah kita buka di depan, dan kita biasanya bangun yang belakangnya kita harus netralin dulu. Jadi pada saat netralin kita betul L, tapi lututnya relax aja. Lalu pelan-pelan kita majuin sampai mentok. Nah terus kan yoga kebanyakan pesan cewek, cowok banyak ya? Cowok sekarang banyak loh. Cowok banyak ya? Karena sebenarnya kalau kita lihat manfaatnya itu bagus sekali. Jadi nggak cuma bikin badan fleksibel, tapi juga pikiran kita juga jauh lebih rileks. Terus badan kita juga lebih rileks, jadi kesannya kayaknya kalau kita tuh emosi kita juga bisa diatur ya. Bisa dibilang nggak sih kayak yoga itu sebenarnya meditasi, betul nggak sih? Atau melatih meditasi juga? Enggak juga sih. Jadi sebenarnya di yoga sendiri itu kombinasi mind, body, and soul. Makanya prinsip di yoga itu adalah mind, body, and soul. Jadi ini nggak jadi cuma hanya satu aja, tapi ini serangkaian. Paket harus saling berkaitan ya. Betul. Jadi pada saat kita melakukan latihan yoga, selain fisik yang kita latih, tapi kita juga harus konsentrasi untuk membawa pikiran kita ke diri kita. Kita latih pernafasan kita harus sinkron. Karena kalau nggak sinkron nanti energinya juga nggak maksimal. Ya. Kalau mentoknya segini nggak apa-apa. Itu paling bisa sampai ke bawah kadang-kadang. Ya, kalau yang fleksibel sebenarnya balik lagi ke prinsip yoga kan grounding, folding, and then relax. Ya, jadi ini bahunya harus relax. Jadi jangan. Harus lebih santai ya, usah dipaksa ya. Punggungnya lurus tapi ikutin aja. Kepala jangan menurut. Kepala satu garis lurus dengan tulang belakang. Ini fungsinya untuk relaksasi, karena biasanya kan kita gini terus. Ini diperbaiki. Nah sekarang Li kan tadi dari tahun 2016 awalnya nyoba-nyoba sampai sekarang jadi instruktur, ini gimana ceritanya? Jadi gara-gara waktu itu aku tuh cemen banget cemen. Nah terus kebetulan guru yoga aku sering nawarin mau ikut workshop nggak, dan aku mulai ikut
mulai ikut satu, ikut dua. Ada tahapnya ya, workshop 1. Ya, jadi dan berbagai jenis. Jadi aku workshopnya itu nggak cuma yoga, tapi juga meditation, ada healing juga. Dari situ saya tertarik untuk mempelajari apa itu yoga lebih dalam. Dan ternyata yoga itu banyak sekali. Banyak luas, bahkan di tiap negara dan beda-beda tuh. Oke, nah sekarang kalau basic ya oke lah, matras kita tahu. Nah ini tadi ada benda-benda ini boleh tahu apa? Oh iya. Oke. Kalau ini kalau di yin yoga ini namanya unblock. Unblock. Ya, unblock ini jadi ini lengkungannya ada lengkungannya. Ya ini flat. Oke. Jadi ini untuk spine-nya. Tadi aku bilang aku sempat mention kan tadi kan. Jadi yang lakukan ya. Ya, jadi ini harus taruh di middle back. Oke. Ya, jadi ini kepala kita taruh bangetnya di sini. Oke. Jadi open chest. Ya, tapi ini ada lengkungannya. Dan Ini semua berfungsi ya? Ya, jadi kalau kita latihan yin yoga ini perlu untuk spine punggung kita. Ini kenapa ada lengkungannya. Jadi kalau ini adalah level 1, ini adalah level 2, dan ini adalah level 3. Itu pasti makin berat, makin tinggi makin berat. Sebenarnya kalau kayak yang lain kan ada tingkat basic, medium, advance. Kalau ini enggak. Ini sebenarnya kalau pada saat kita mau lebih deeper, ini ada tinggal menggunakan alatnya aja. Tangannya relax saja. Ya, kaki juga relax. Kaki relax, tangan relax ya. Jadi itu buat menopang. Ya, jadi yang kita taruh ini dari middle back. Middle backs. Untuk torak. Ini kan saya pegel ya. Iya benar. Dia kadang enggak. Ya. Karena kita terlalu nunduk, terlalu bungkuk. Biasanya kan. Ya, jadi sebenarnya ada dua. Satu lagi namanya ini namanya block. Lebih presisi Ya. gitu. Kalau blok ini kan semuanya flat ya, kotak. Nah ini fungsinya kalau misalkan kita kayak selain yin yoga, kalau misalkan kita lagi ada pose tertentu, kita ini buat menopang kaki, tangan segala macam ya, badan ya. Misalkan kayak half moon pose. Jadi karena kan kita ada yang badannya belum fleksibel, nggak bisa nyentuh lantai, tangannya kita ganjal dulu pakai balok. Karena belum sampai. Karena pemula biasa. Iya, oke nggak apa-apa. Oke, jadi itu buatnya penopangnya. Biasanya untuk Karena bantu gini ya. Kalau di yoga itu yang paling penting adalah juga selain koordinasi tubuhnya harus baik. Kalau misalkan kita belum bisa, gunakan alat-alat yoga. Banyak alat. Ya, karena kita jangan memaksakan untuk orang-orang udah pada nyentuh lantai terus kita udah juga jago banget tuh, ada prosesnya. Jadi nggak apa-apa aja disentuh ya body. Oke. Ya, karena badan setiap orang, body structure orang tuh beda. Iya. Ya. Jadi dibantu dengan alat-alat. Ya. Ada tahapannya juga. Betul. Biasanya pengalaman nih kalau selama jadi instruktur ada kendala nggak dari peserta-peserta yang mengeluh lah, apa biasanya yang mereka keluhkan awal-awal? Mengeluhnya pada sakit badan. Ada sakit, oke. Padahal tadi standarnya baru 1 jam ya? 1 jam. Pemula ya? Jadi mereka ngerasa, aduh kayaknya sering sakit kepala ya, terus sering apa ya. Nah, tapi sering latihan yin yoga atau yoga yang lainnya, mereka ngerasa badannya jauh lebih enak. Setiap masing-masing gerakan 3 menit. 3 menit. Sip. Jadi ini yang ini dibuka dan ini kita. Yang ini Jadi makanya supaya jadi lebih enak ya badan. Oke, jadi emang ada tahapannya, itu semua berkaitan ya. Iya, ada juga yang untuk hips, ada juga untuk tapi di yin yoga sendiri adalah pelvis yang paling penting. Pelvis itu adalah bagian sini. Perut gitu ya. Kita bilangnya sakral ya, jadi sini. Sakralnya di situ sampai ke pinggang. Sini. Nah, karena ini yang menopang badan kita. Bebannya di sini ya. Orang pegang pinggang ya. Oke. Karena itu dia menopang. Karena dia harus menopang kaki, tapi dia juga menopang badan. Tapi peminatnya di Indonesia selama ini tinggi nggak Yin yoga mulai berkembang belakangan, dan mereka sudah mulai ada variasi, dan kebetulan kemarin saya juga baru belajar. Di sharing ilmu sama guru yoga saya. Teknik baru. Berarti banyak teknik yang ada di ini. Karena di dalam yoga itu nggak cuma kita latihan secara fisik untuk kesehatan, tapi juga untuk mind and soul. Ya, dan juga sebenarnya manfaatnya banyak banget gitu.
untuk kesehatan, untuk aktivitas kita itu sangat mulia. Jadi sebenarnya kalau yoga sendiri itu banyak jenisnya. Dan yang tadi saya bawakan adalah namanya Yin Yoga. Sebenarnya Yin Yoga gerakannya itu adalah basic prinsip dasar gerakan yoganya adalah grounding, holding, and relax. Ya, jadi seperti kita latihan itu kita untuk charging ke dalam, kita kembali ke dalam tubuh kita, dimana kita menstimulasi kita punya organ tubuh, lalu kita membuka energi-energi yang terblocking di dalam tubuh kita. Sehingga nggak cuma latihan secara fisik aja, tapi dari dalam tubuh kita di dalamnya juga kita stimulasi. Biasanya berapa detik? 3 menit. 3 menit begitu diem dong. Iya. Super. Kalau untuk yoga itu yang banyak favorit adalah hatha dan vinyasa. Ya, hatha dan vinyasa. Tapi kalau yin mungkin orang kurang tertarik karena yang pertama pada saat kita melakukan yin yoga itu kita harus be still. Jadi kita harus diam dan bermeditasi, kita bawa semua pikiran kita ke dalam diri kita. Lalu setiap gerakan itu kita harus holding minimum 3-5 menit. Ya, jadi kelihatannya easy, tidak ada outstanding pose. Ya kan, kalau kita lihat yoga yang lain mungkin yoganya wah jungkir balik ya. Kalau ini enggak, karena tujuannya di yin yoga sendiri adalah untuk lebih ke dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau untuk latihan yoga apapun ya, kalian harus coba, walaupun ada challenge, kita bilangnya challenge ya. Kadang-kadang mungkin aduh nyeri nih, aduh sakit nih gitu ya. Tidak usah paksa, just listen to your body. Ya, just let it. Jadi latihan dengan secara konsisten, nanti hasilnya juga akan. Oke teman-teman, nanti ini panjang sebenarnya kalau bicara yoga ya, tapi kita nanti akan lanjut lagi di kesempatan berikutnya ya siapa tahu ada yang berlanjut nanti bikin channel sendiri khusus yoga. Ya, terima kasih banyak ya. Nanti kalau teman-teman tertarik mau private bisa dibawain, nanti kita bikin IG ya, bisa DM langsung. Thank you. Teman-teman jalan-jalan kerja itu tetap informasi sehat di masa pandemi tentang yin yoga. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi di episode berikutnya. Bye. Bye. Cut.